Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre romance drama berjudul My Tomorrow, Your Yesterday yang rilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang wanita tak dikenal dan langsung mengutarakan perasaannya itu, meskipun mereka baru pertama bertemu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berpacaran dan hidup bahagia bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, pria tersebut akhirnya menemukan fakta mengejutkan dari wanita yang ia kencani selama ini. Nah, pastinya penasaran bukan? Yuk, pantengin alur cerita film My Tomorrow, Your Yesterday. Film diawali dengan seorang pria bernama Takatoshi Minamiyama, mahasiswa berumur 20 tahun, yang kini sedang berkuliah jurusan seni di Kyoto, Jepang. Pada suatu hari, di tanggal 15 Februari, Takatoshi sedang berangkat ke kampusnya menaiki sebuah kereta. Ketika sedang berada di dalam kereta, ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap seorang wanita cantik yang kebetulan sedang berdiri di depannya itu. Sepanjang perjalanan, tampak Takatoshi yang selalu menatap wanita tersebut, namun ia tidak berani untuk menghampirinya. Karena takut tidak akan bisa bertemu dengan wanita itu lagi, Takatoshi pun berencana untuk menunggunya hingga pemberhentian yang dituju, dan memberanikan diri untuk menyapa wanita tersebut. Ketika Takatoshi sedang berpaling, tiba-tiba saja wanita tersebut sudah turun dari kereta, sehingga ia pun dengan paniknya ikut turun, dan langsung menyusul wanita itu. Di tengah kerumunan, untung saja Takatoshi berhasil melihat wanita itu, dan tanpa basa-basi langsung menyatakan perasaannya. Tampak itu adalah hari pertama mereka bertemu. Ketika Takatoshi meminta alamat emailnya, wanita tersebut pun mengatakan bahwa ia tidak memiliki ponsel, sehingga Takatoshi pun langsung menganggap bahwa wanita tersebut menolaknya dan hendak pergi meninggalkannya. Namun wanita tersebut langsung memanggil Takatoshi dan mengatakan bahwa ia memang benar-benar tidak memiliki ponsel. Setelah itu mereka pun akhirnya resmi berkenalan. Diketahui wanita tersebut bernama Emi Fukuju dan juga berumur 20 tahun, sama seperti Takatoshi. Mereka pun mulai mengobrol dan Takatoshi mengatakan bahwa ia sedang belajar jurusan kartunis di sekolah seni dekat sana, sedangkan Emi belajar di jurusan yang mempelajari tentang tata rambut. Emi lalu bertanya kepada Takatoshi, mengapa ia memilih dirinya? Dari sekian banyak wanita yang ia temui, mengapa dirinya? Takatoshi pun menjawab bahwa itu hanyalah instingnya. Ia merasa bahwa Emi lah wanita yang tepat untuknya, sehingga ia merasa harus langsung menemuinya, meskipun baru saat itu ia bertemu dengannya. Karena ia tidak ingin menyesal kemudian hari jika ia tidak melakukan hal tersebut. Emi pun tampak terharu mendengar hal tersebut. Tak lama setelah itu, kereta tujuan Emi hampir tiba, sehingga mengharuskan mereka untuk segera berpisah. Takatoshi pun langsung bertanya, apakah mereka akan bertemu lagi? Anehnya, Emi langsung menangis, dan mengatakan bahwa ia tiba-tiba teringat dengan sesuatu yang menyedihkan. Namun Emi mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi keesokan harinya, yang membuat Takatoshi sangat senang mendengar jawabannya itu. Setelah berpisah, Takatoshi pun bertemu dengan Ueyama, sahabatnya yang juga satu jurusan dengannya. Takatoshi lalu menceritakan kejadian tadi kepada Ueyama, namun tampak Ueyama yang tidak percaya dengan ceritanya, karena selama ini yang ia tahu, Takatoshi hanya fokus menggambar saja. Ia pun berkonsultasi kepada Ueyama, apa langkah selanjutnya yang harus ia lakukan. Ueyama pun hanya menjawab bahwa jika ia memang menyukainya, maka wanita tersebut pasti akan datang ke sekolah untuk menemuinya. Keesokan harinya, Takatoshi pun menaiki kereta yang sama dengan yang semalam, namun ia tidak melihat Emi di sana, sehingga Takatoshi pun tampak kecewa, mengira ucapan Emi yang mengatakan sampai esok hari hanyalah sebuah ucapan basa-basi. Ia pun pergi ke kebun binatang untuk menggambar seekor jerapah. Namun tiba-tiba saja Emi sudah sampai di sana, dan langsung mengatakan bahwa gambarnya tersebut pasti akan dipajang di sekolah. Takatoshi pun tampak kebingungan mendengar hal tersebut, namun ia langsung teralihkan ketika Emi memuji lukisannya itu.
Setelah itu, Takatoshi pun bertanya, mengapa dirinya bisa tiba-tiba sampai di sana? Emi pun mengatakan bahwa dirinya sudah berjanji akan bertemu keesokan harinya. Emi lalu mengajak Takatoshi ke sebuah tempat bernama Takaragaike, yang sempat disebut oleh Takatoshi semalam. Tempat tersebut merupakan sebuah danau, yang memiliki kenangan spesial terhadap Takatoshi. Pada saat berumur 5 tahun, Takatoshi pernah jatuh dan hampir mati tenggelam di danau tersebut. Namun untung saja ada seorang wanita yang langsung datang menyelamatkannya dari kematian tersebut. Emi lalu bercerita bahwa ia juga pernah mengalami hal serupa ketika berumur 5 tahun. Kebetulan yang aneh, namun benar terjadi. Sebelum berpisah, Emi pun memberikan nomor telepon rumahnya kepada Takatoshi. Malam harinya, Ueyama lalu menyarankan Takatoshi untuk mengajak Emi berkencan, karena berdasarkan ceritanya, Ueyama bisa menyimpulkan bahwa Emi juga sebenarnya punya perasaan yang sama terhadapnya. Karena tidak pernah mengajak wanita untuk berkencan sebelumnya, Ueyama pun menawarkan diri untuk membantunya. Ia pun menuliskan kalimat-kalimat yang akan diucapkan oleh Takatoshi dan menyuruhnya untuk mengajak Emi menonton di bioskop. Emi pun menyetujui hal tersebut, dan mereka pun berencana bertemu keesokan harinya jam 1 siang. Besok harinya, saat di kampus, salah satu temannya mengatakan bahwa gambar jerapahnya itu dipajang di depan kampus, sesuai dengan apa yang diucapkan Emi ketika mereka bertemu kemarin. Sebelum jam 1, sesuai dengan saran Ueyama, Takatoshi pun berkeliling daerah tersebut terlebih dahulu, dan mencoba makanan di sana, agar ia tidak kebingungan ketika sedang berkencan dengan Emi nantinya. Hari ketiga pun dimulai, setelah observasinya selesai, Emi pun akhirnya sampai, dan Takatoshi langsung mengajak Emi berkeliling tempat yang sudah ia datangi sebelumnya. Setelah selesai makan-makan, mereka pun akhirnya menonton bersama, dan berakhir di sebuah kafe yang sebelumnya juga sudah didatangi Takatoshi. Malam harinya, mereka pun berjalan-jalan hingga ke sebuah taman, yang pohon-pohonnya dikelilingi banyak sekali lampu. Ketika Takatoshi mengatakan bahwa itu adalah kencan pertamanya, secara kebetulan juga ternyata itu adalah kencan pertama Emi. Dan tanpa basa-basi, ia pun langsung menyatakan perasaannya kepada Emi. Emi juga tanpa ragu menerima Takatoshi sebagai pacarnya, dan mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Beberapa hari setelah itu, Takatoshi pun memutuskan untuk pindah, dan dibantu oleh Ueyama untuk barang-barang pindahannya itu. Tak lama setelah itu, Emi pun akhirnya datang, dan untuk pertama kalinya juga, Ueyama akhirnya bertemu dengan Emi. Saat hendak beberes barang-barang pindahan Takatoshi, Emi tiba-tiba menemukan ada sebuah kotak misterius di sana. Kotak tersebut ternyata diberikan oleh wanita yang sempat menyelamatkan Takatoshi dulu, beberapa waktu setelah kecelakaan itu. Wanita tersebut juga mengatakan kepada Takatoshi untuk menjaga kotaknya itu, hingga mereka bertemu lagi suatu hari nanti. Malam harinya, Takatoshi pun berjalan bersama mengantar Emi ke stasiun. Ketika mereka pertama kali berpegangan tangan, Emi pun kembali menangis, karena ini pertama kalinya ia berpegangan tangan dengan seorang pria. Sejak saat itu, mereka pun semakin sering bertemu. Hingga suatu hari, ketika sedang memasak kari, Takatoshi tampak terkejut dengan rasanya, karena mirip sekali dengan yang dimasak oleh ibunya, yang selalu menaruh sedikit coklat di dalam karinya. Emi pun mengatakan bahwa Takatoshi pernah memberitahunya resep tersebut, namun Takatoshi merasa bahwa ia tidak pernah memberitahu Emi sebelumnya. Emi pun bercanda dengan mengatakan bahwa ia mempunyai indera keenam, dan bisa membaca pikiran Takatoshi. Singkat cerita, 15 hari sejak pertemuan mereka, Emi yang memang sekolah jurusan tata rambut, mencoba memotong rambut Takatoshi di kediamannya. Malam harinya, mereka pun menonton film, dan akhirnya tidur bersama di rumah Takatoshi. Namun anehnya, tampak Emi yang tiba-tiba menangis, meskipun tidak tahu apa penyebabnya. Emi pun memutuskan pulang ke rumah, ditemani oleh Takatoshi yang mengantarnya ke stasiun.
Ketika pulang ke rumah, Takatoshi menemukan sebuah diary milik Emi. Saat Takatoshi membaca diary-nya tersebut, tampak ada sesuatu yang aneh dari tulisannya itu. Emi mencatat pertemuan pertama Emi dengan Takatoshi pada tanggal 16 Maret, yaitu 15 hari ke depan. Padahal hari itu masih tanggal 1 Maret. Begitu juga dengan hingga seterusnya, seolah-olah Emi berpacaran dengan Takatoshi versi masa depan. Tak lama setelah itu, Emi pun menghubungi Takatoshi dan bertanya apakah ia sudah membaca diary-nya itu. Emi pun akhirnya mengaku kepada Takatoshi bahwa ia selama ini sudah menyimpan sebuah rahasia. Emi juga meminta Takatoshi untuk menemuinya esok hari jam 6 pagi di kelas kampusnya itu. Ia juga meminta Takatoshi membawa kotak misterius tersebut. Dan Emi pun tiba-tiba saja sudah menghilang saat jam menunjukkan pukul 12 malam dan hari sudah berganti. Keesokan paginya, saat Takatoshi sampai di kampusnya, tampak Emi yang sudah menunggu kedatangan Takatoshi di kelasnya itu. Tanpa basa-basi, Emi pun langsung menjelaskan kepada Takatoshi bahwa ia sebenarnya berasal dari dunia paralel, di mana waktu di dunia Takatoshi berjalan maju ke depan, sedangkan waktu di dunia Emi itu berjalan mundur. Sederhananya, masa depan Takatoshi adalah masa lalu bagi Emi. Oleh karena itu, ia bisa tahu kalau gambar jerapah milik Takatoshi akan dipajang di sekolahnya, karena hari di mana Takatoshi sedang berada di kebun binatang adalah hari ke-15 di dunia Emi. Emi lalu meminta kotak misterius yang dibawa oleh Takatoshi, dan ia pun mengeluarkan kuncinya untuk membuka kotak tersebut. Di dalam kotaknya itu, terdapat sebuah foto yang memperlihatkan foto Emi yang sedang bersama keluarga Takatoshi di masa depan. Akhirnya diketahui bahwa kotak tersebut diberikan oleh Emi masa depan berumur 30 tahun, kepada Takatoshi yang pada saat itu masih berumur 10 tahun. Karena mereka berasal dari dunia yang berbeda, maka aliran waktu Emi dan Takatoshi pun berbeda. Takatoshi yang umurnya akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu, sedangkan Emi yang umurnya akan mundur setiap harinya. Pada saat Takatoshi tenggelam di umur 5 tahun, itu adalah Emi berumur 35 tahun yang menyelamatkannya. Sederhananya, mereka hanya akan bisa bertemu setiap 5 tahun sekali, selama 30 hari saja. Emi juga menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahui semua hal tentang Takatoshi, serta apa yang akan mereka lakukan nantinya, itu semua karena diary Takatoshi yang ia tulis pada saat 25 tahun dan ditemukan oleh Emi yang berumur 15 tahun. Seperti ketika mereka sedang berada di kafe saat ada seekor anjing Pomerian lewat, dan tampak Emi yang sangat bahagia seperti baru pernah melihatnya. Yang ternyata karena itu adalah masa depan bagi Emi, namun masa lalu bagi Takatoshi. Takatoshi pun berusaha untuk bersikap normal, menjalani kehidupannya bersama Emi, meskipun realitanya sangat sulit untuk ia terima. Namun seiring berjalannya waktu, Takatoshi mulai merasa bahwa hubungan mereka hanyalah seperti sebuah pertunjukan yang dijalankan berdasarkan diary Emi. Meskipun Emi merasa ada yang berubah dengan Takatoshi, namun ia tetap berusaha menjalani hari-hari bersamanya dengan perasaan bahagia. Hingga suatu hari, karena sudah muak, Takatoshi akhirnya meluapkan keresahannya itu kepada Emi. Ia merasa tidak ada gunanya mengikuti hal-hal yang tertulis di diary-nya tersebut, karena setiap kali mereka berkencan, Emi pasti akan melupakan hal tersebut keesokan harinya. Sehingga Takatoshi merasa tidak sanggup lagi harus menjalani hubungan seperti itu. Takatoshi pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya tersebut dengan Emi dan pergi meninggalkannya. Malam harinya, saat sedang di tempat laundry, ia bertemu dengan Ueyama yang menyarankan Takatoshi untuk segera berbaikan dengan Emi, karena mereka masih bisa membahas hal tersebut secara empat mata. Tak lama setelah itu, saat Takatoshi sedang mengenang momen mereka sebelumnya, ia pun akhirnya sadar alasan mengapa Emi selalu menangis secara tiba-tiba
yaitu karena itu adalah momen terakhirnya bersama Takatoshi. Sedangkan bagi Takatoshi, itu adalah momen-momen pertama yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Takatoshi pun merasa sangat bersalah, sebab meskipun Emi tahu bahwa itu adalah momen terakhir mereka, namun ia selalu tersenyum bahagia ketika bersama Takatoshi. Ia pun langsung kembali ke rumahnya dan menelepon Emi. Takatoshi pun langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa meskipun hubungan mereka akan terasa menyakitkan, namun ia tetap akan menjalani hal tersebut karena ia sangat mencintai dirinya. Begitu juga dengan Emi. Keesokan harinya, di hari ke-21 untuk Takatoshi dan hari ke-9 untuk Emi, Takatoshi pun langsung mengatakan kepada Emi bahwa di hari-hari kedepannya, Emi akan lebih sering menangis karena itu adalah hari terakhirnya mereka bersama, hingga pada akhirnya mereka tidak akan mengenal satu sama lain. Ketika sedang menghabiskan waktu bersama di rumahnya, Emi pun bercerita pada saat berumur 5 tahun, Emi pernah mengalami sebuah insiden kecelakaan dan ternyata diselamatkan oleh Takatoshi yang saat itu berumur 35 tahun. Dan sejak saat itu, Emi langsung yakin bahwa Takatoshi memang ditakdirkan untuk bersama dirinya. Keesokan harinya, di hari ke-22, mereka pun kembali melakukan hal-hal yang tertulis di diary Emi. Dan tampak Takatoshi yang sangat menikmati hal tersebut, hanya demi melihat senyuman di wajah Emi. Ia bahkan mengajak Emi untuk ikut berpesta bersama dengan teman-temannya, yang membuat mereka berdua tampak sangat bahagia. Sepulangnya dari sana, karena sisa waktu Emi yang tinggal beberapa hari lagi, maka tentu saja mereka akan berangsur menjadi orang asing, sehingga Emi mengatakan bahwa ia harus bersiap-siap untuk hal tersebut. Mirisnya, Takatoshi sempat mengatakan kepada Emi bahwa ia mencintainya, namun Emi hanya membalasnya dengan senyuman, karena dari sisi Emi, hubungannya bersama Takatoshi baru aja dimulai. Keesokan harinya, di hari ke-29, Takatoshi pun hendak membawa Emi untuk menemui orang tuanya. Namun sebelum itu, mereka singgah terlebih dahulu untuk membeli takoyaki. Saat sedang makan, tampak Emi yang menggertakkan kakinya karena kepanasan, mirip seperti ingatannya saat bertemu Emi ketika ia berumur 10 tahun. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Takatoshi dan makan malam bersama di rumahnya. Ibunya juga mengatakan kepada Emi tentang resep rahasia karinya yang menggunakan coklat di dalamnya itu. Mendengar hal tersebut, Takatoshi pun hanya bisa tersenyum karena Emi sudah pernah mengetahui hal tersebut. Setelah makan malam selesai, mereka pun akhirnya foto bersama, yang dimana foto tersebut akan disimpan oleh Emi. Ketika dalam perjalanan pulang, Takatoshi pun tak kuasa menahan tangisnya itu, karena besok adalah hari terakhirnya bersama dengan Emi. Takatoshi belum bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa membangun sebuah keluarga bahagia dengannya. Emi pun hanya bisa meminta maaf kepada Takatoshi, sambil mencoba menenangkannya. Keesokan paginya, hari pertama bagi Emi dan hari terakhir bagi Takatoshi. Emi pun datang menemui Takatoshi sebagai model untuk lukisannya itu. Takatoshi pun menceritakan semua hal yang sudah mereka lalui selama 30 hari belakangan ini, seperti pertemuan pertama mereka dan deskripsi singkat tentang dirinya dulu. Namun sebelum memulai menggambar, Emi meminta Takatoshi untuk menjelaskan secara detail apa saja yang sudah mereka lalui selama 30 hari belakang ini, agar Emi bisa mencatatnya di diary-nya yang baru. Namun lagi-lagi, Takatoshi tak sanggup menahan tangisnya ketika harus mengingat kembali memori bahagianya bersama dengan Emi. Ia pun akhirnya bisa merasakan hal yang dirasakan oleh Emi sebelumnya, mengapa ia selalu menangis setiap kali sedang bersama dengan Takatoshi. Malam harinya, di stasiun tempat mereka pertama kali bertemu, tampak jam yang menunjukkan sudah hampir jam 12 malam. Takatoshi pun berkata bahwa ia sangat menikmati hari-hari bersama Emi selama 30 hari terakhir ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Emi karena sudah hadir di kehidupannya dan memberikan kenangan yang bahagia selama 30 hari ini.
Tak lama setelah itu, kereta api pun melewati mereka, disusul oleh jam yang menunjukkan tepat di angka 12 malam. Lalu tak lama setelah itu, Amy pun akhirnya menghilang dari sana. Setelah itu, kita diperlihatkan dari POV Amy saat berumur 15 tahun yang didatangi oleh Takatoshi, yang memberikannya lukisan pada saat dirinya berumur 20 tahun. Setelah itu, hari pertama Amy pun dimulai, berawal dari pertemuan mereka saat menjadi model Takatoshi, bertemu dengan orang tuanya, lalu menghabiskan waktu bersama, seperti memotong rambut, memasakkan kari dengan resep orang tuanya, hingga pada akhirnya, mereka harus berpisah di hari di mana Takatoshi pertama kali mengajaknya berkenalan di stasiun. Di akhir cerita, kita diperlihatkan kembali momen di mana Amy ternyata memang sengaja menaiki kereta yang juga ada Takatoshi di dalamnya, dan mengatakan bahwa akhirnya ia bertemu kembali dengannya.